Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Yang pertama yaitu teori Piaget. Piaget merupakan salah satu pioner konstruktivis. Ia berpendapat bahwa anak membangun sendiri pengetahuannya dari pengalamannya sendiri dengan lingkungannya. Nah, dalam pandangan Piaget, pengetahuan datang dari tindakan, perkembangan kognitif, sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak-anak aktif dan aktif berinteraksi. Dalam hal ini, peran guru adalah fasilitator dan buku sebagai pemberi informasi. Kecenderungan anak-anak sekolah dasar beranjak dari hal-hal yang konkret, memandang sesuatu hal yang terpadu. Kedua, teori Brunner dalam pembelajaran IPA. Brunner adalah seorang ahli psikologi perkembangan. Ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu 1. Proses perolehan informasi baru, 2. Proses menginformasikan informasi yang diterima, 3. Menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan. Perolehan informasi baru dapat terjadi melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang diajarkan atau mendengarkan audio visual dan lain-lain. Informasi ini mungkin bersifat penghalusan dari informasi sebelumnya yang telah dimiliki. Sedangkan proses transformasi pengetahuan merupakan suatu proses bagaimana kita memperlakukan pengetahuan yang sudah diterima agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga, menurut Gagne. Menurut Gagne, belajar adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat. Dan perubahan tersebut bersifat relatif atau tetap, sehingga perubahan yang serupa tidak perlu terjadi berulang kali setiap menghadapi sesuatu yang baru. Sedangkan mengajar adalah membimbing siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sehingga didapati proses belajar yang menghasilkan perubahan tingkah lakunya. Teori keempat yaitu teori menurut Vygotsky. Teori Vygotsky merupakan teori yang menekankan interaksi antara internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanan pada lingkungan sosial. Pembelajaran Vygotsky setuju dengan Piaget bahwa seorang anak jangan duduk di belakang. Bagaimanapun secara pasif penyerapan pengetahuan daripada secara aktif mendapatkan pengetahuan, tetapi bagaimanapun teori Vygotsky berbeda dengan teori Piaget. Sedangkan menurut teori Ausubel, inti dari teori Ausubel adalah belajar yang bermakna. Menurut Ausubel, belajar adalah suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Mungkin itu saja video yang saya sampaikan untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.